Bab 536, cukup katakan tidak. Malam itu di rumah Nora. Sejak kembali dari grup Ekten, Nora berdiam diri di kamar Sean dan tidak pernah keluar. May membuat makan malam dan meninggalkannya di kamar Nora. Namun, 2 jam kemudian, makanan itu masih belum tersentuh saat May kembali. "Nak, kamu perlu makan sesuatu." May sangat khawatir. Dia segera duduk di sebelah Nora di tempat tidur. Nora tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Dia duduk di sana, memegang foto di tangannya. Orang di foto itu adalah Sean. Itu satu-satunya foto yang dia miliki tentang Sean. "Bu, apakah ibu ingat? Hari itu ketika aku pergi berjalan-jalan dengan Sean di tepi sungai dan meminta seseorang mengambil fotonya? Ibu bilang saat itu aku membuang-buang uang." Gumam Nora sambil melihat foto itu. Sean duduk tenang di kursi rodanya, memandang sungai di kejauhan. Itu adalah sebuah foto profil. Meskipun itu bukan jepretan paling keren, Sean tetap terlihat bagus. Nora merasa ketika melihat foto Sean, hatinya seolah perlahan tenang. May terkejut sejenak. Dia mengulurkan tangan untuk menarik foto itu dari tangan Nora dan melihatnya sekali sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. "Nak, jangan bicarakan dia atau kelebihan dan kekurangan bersamanya. Apapun yang terjadi, kalian tidak akan pernah bisa bersama," kata May sambil meraih tangan Nora dan menggeleng. May sudah tahu tentang perjanjian Nora dengan Nyonya Perkins. Nora belum menyelesaikan bahaya yang dialami keluarga Perkins. Karena itu, nasibnya sudah ditentukan. Pernikahannya dengan Hawk Eason sudah diatur. "Bu, apa ibu sudah tahu? Aku melihatnya lagi hari ini. Ibu tidak tahu betapa bahagianya aku bertemu dengannya lagi." Ketika Nora mengungkit Sean, kata-katanya menjadi sedikit tidak jelas. Nora berpikir bahwa dia tidak mencintai Sean. Namun, di dalam hatinya, dia tahu yang sebenarnya. Kegembiraan yang dia rasakan saat melihat Sean adalah jenis kegembiraan yang hanya muncul ketika seseorang melihat cinta mereka. "Nora, kamu harus menghadapi fakta. Apa kamu sudah menyelesaikan bahaya yang dialami keluarga?" May bertanya setelah dia menggeleng frustasi. Senyum di wajah Nora perlahan membeku. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan berat. "Kamu belum menyelesaikannya. Jadi kamu hanya bisa melakukan seperti yang diinginkan keluarga dan menikahi Hawk Eason. Keluarganya memiliki kekuatan dan pengaruh, dan dia benar-benar menyukaimu. Dia telah mengejarmu selama 2 tahun sekarang dan tidak pernah menyerah. Aku akan merasa cukup nyaman kalau kamu menikah dengannya," kata May sungguh-sungguh sambil meremas telapak tangan Nora. "Namun, Bu, aku tidak mau. Aku benar-benar tidak ingin menikah. Yang aku inginkan adalah merawat Sean. Kalau dia tidak di sisiku, lebih baik aku tidak menikah seumur hidupku. Apa ibu mengerti?" Air mata mengalir di mata Nora saat dia terisak pada May. Hati May sakit. Dia menarik Nora ke dalam pelukannya dan menggeleng tak berdaya. "Kalau kamu tidak mau menikah, jangan menikah. Apa hak keluarga Perkins untuk menempatkan seluruh nasibnya di pundak anak perempuan kesayanganku? Kejayaan keluarga di masa lalu disia-siakan sedikit demi sedikit berkat Kenneth dan yang lainnya. Sekarang mereka meminta putriku untuk membayar harganya." Ingram membuka pintu dan berseru, matanya terbelalak. Mendengar isakan Nora, hati Ingram begitu sakit. "Berhenti memperburuk keadaan!" May memelototi Ingram dan menghardiknya. "Tahan lidahmu!" Namun, Ingram yang biasanya patuh tampaknya telah dirasuki oleh sesuatu yang lain hari ini. Dia mendelik dingin ke arah May.
Aku tidak akan membicarakan apa yang telah kamu lakukan di masa lalu. Nak, katakan saja bahwa kamu tidak ingin menikah dengan Hawk, dan aku akan pergi memberitahu Nyonya Perkins sekarang. Aku selama ini selalu menurut dan tidak pernah protes. Namun, tak peduli betapa lemahnya aku harus melindungi putriku. Katakan saja. Ingram menatap Nora dengan sungguh-sungguh. Ketika Nora mendengarnya, dia sedikit linglung. Tentu saja, dia tidak ingin menikah. Namun, bisakah dia benar-benar menolak? Keluarga Perkins telah membesarkan Nora. Bisakah dia mengabaikan penderitaan keluarga demi dirinya sendiri? Setelah terdiam selama beberapa detik, Nora melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja. Kita akan membicarakannya besok." Nak! Ingram mengertakkan gigi dan sepertinya ingin mengatakan hal lain, tapi Nora melambaikan tangannya untuk memotongnya. "Ibu, ayah, beristirahatlah. Aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja." Nora berdiri dan mendorong May maupun Ingram keluar pintu. Orang tua Nora tidak punya pilihan selain pergi dengan frustrasi. Di sisi lain pintu, Nora bersandar di pintu dan perlahan berjongkok saat mendengar mereka pergi. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanya Nora yang berjongkok di dekat pintu, menangis dalam diam. Besok, nasibnya akan disegel tanpa bisa ditarik kembali. Hari ini, dia masih bebas. Namun, besok, Nora akan menjadi burung dalam sangkar berlapis emas, benar-benar tertutup. Bab 537, Hidup untuk diriku sendiri. Saat itu, Nora masih bisa dianggap hidup untuk dirinya sendiri. Namun, setelah hari ini, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri melainkan untuk keluarga Perkins. Nora memeluk lututnya dan menangis dalam diam. Setelah sekian lama, Nora tiba-tiba berdiri. Ada tekad yang kuat di matanya yang penuh air mata. Hari ini, aku masih bisa keras kepala. Kalau begitu, sudah waktunya aku keras kepala untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pikiran Nora. Namun, sepertinya ada keliaran dalam penampilannya yang teguh. Itu adalah keliaran yang datang karena kehilangan semua harapan dalam hidup. Segera, Nora membereskan kamar Sean, memasukkan semua pakaian dan barang-barang pribadi Sean ke dalam kotak penyimpanan. Nora kemudian berganti pakaian. Dengan barang-barang ini, dia pergi ke Istana Emas. Di Istana Emas. Ini bukan pertama kalinya Nora datang ke sini. Bagaimanapun, villa di sana adalah miliknya dan Sean. Jadi wajar saja, Nora tidak dihentikan dalam perjalanannya ke sana. Namun, kedatangannya dilaporkan pada Sean. Sesampainya Nora di kediaman bintang ganda, Sean sudah menunggu di ruang tamu. Nora berdiri di luar pintu, melihat villa kembar. Dia tidak bisa menahan napas. Iris dan Tina belum juga pindah ke villa yang lain. Kalau Sean tidak diusir dari keluarga, mereka mungkin sudah pindah sekarang. Namun, sejak Sean diusir, Iris menunda rencananya. Dia pikir karena Sean tidak lagi berhubungan dengan keluarga, tidak pantas baginya untuk terus menerima kebaikan Sean meskipun Nora menasihatinya bahwa apa yang Sean lakukan untuk mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga. Namun, Iris tetap bersikeras, jadi dia belum pindah. Dia bahkan mencari kesempatan untuk mengembalikan kunci pada Sean. Nora frustasi, tapi dia hanya bisa membiarkan Iris melakukan apa yang dia inginkan. Di ruang tamu, Sean duduk di sofa menunggu Nora dalam diam. Nora pasti punya alasan menemuinya di jam seperti ini. Dia siap mendengar apa yang Nora katakan. Nora memegang kotak penyimpanan di tangannya saat masuk ke ruang tamu. "Kamu di sini?" ucap Sean pelan dari sofa. "Ya, benar."
Kupikir seharusnya tidak, tapi aku ingin berada di sini. Nora menggigit bibirnya, kemudian meletakkan kotak itu di atas meja. Sean mendongak dan menilai Nora. Dia tampak seperti telah mendandani dirinya sendiri. Nora jarang menggunakan make-up. Namun, sekarang dia telah berdandan, bahkan menggunakan sapuan alis dan lipstik. Fitur-fiturnya yang sudah cantik ditonjolkan oleh riasan. Nora tampak menakjubkan. Dia mengenakan gaun hitam yang melingkari pinggang, memamerkan fisiknya yang luar biasa. Dia tampak sangat memikat. Malam ini, Nora tampak sebagai orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ada keanggunan pada sikap dinginnya, kelembutan pada kehangatannya, dan sensualitas pada kecantikannya. Pria normal manapun tidak akan bisa menolaknya. Aku sudah mengemasi semua barang-barangmu, termasuk pakaianmu dan barang-barang pribadimu, kata Nora sambil berdiri di depan Sean, menunjuk kotak itu. Sean sedikit tertegun saat mendengarnya. Jadi ini sebabnya Nora datang mencarinya di jam seperti ini. Dia ingin benar-benar mendorong Sean keluar dari keluarga Perkins. Jika tidak, mengapa dia mengambil semua barang pribadinya dan mengembalikannya kepadanya? Sean menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa bertentangan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika dia membatalkan rencananya untuk berurusan dengan keluarga Perkins, itu tidak akan mengubah apapun. Apapun yang terjadi, wanita di depannya ini telah merawatnya selama 2 tahun tanpa keluhan. Sean akan melakukannya untuk Nora. Terima kasih. Sean duduk dan menuangkan secangkir teh untuk Nora. Namun, Nora tidak mengambil tehnya. Setelah meninggalkan barang-barang, dia juga tidak berbalik untuk pergi. Ada tatapan bertentangan di matanya, serta beberapa keraguan. Sean menatapnya penasaran. Saat berikutnya, Nora perlahan berjalan mengitari meja marmer yang dibuat dengan baik dan duduk perlahan di sebelah Sean. Mereka sekarang berjarak beberapa inci satu sama lain. Ketika pasangan muda berduaan di malam hari, mudah sekali perasaan kasih sayang berubah menjadi gairah. Dan pada jarak yang begitu dekat, daya tarik itu tumbuh begitu saja. Sean merasa sedikit gelisah. Meskipun sudah bersama Nora selama 2 tahun, mereka selalu menjaga batas fisik. Saat merawat Sean, mau tidak mau Nora menyentuhnya. Namun Sean tidak memiliki kemampuan kognitif apapun saat itu. Sejujurnya, dia waktu itu cacat. Sekarang, Sean sudah benar-benar pulih. Bukan hanya secara mental, tapi juga secara fisik. Perasaan ini berbeda. Bab 538, percayalah padaku. Tepat pada saat itu, tubuh Nora yang lembut dan menawan berada dalam jangkauan Sean. Dia mencium aroma ringan yang keluar dari tubuh Nora. Nora tidak berani menatap Sean sambil mengutak-atik telapak tangannya yang bertumpu pada lutut. Tampak Nora kesulitan, seolah masih sangat gugup. Nora, kamu... Sean ingin mengatakan sesuatu, tapi Nora menghentikannya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menutup mulutnya. Tolong jangan katakan apapun. Menutup mulut Sean dengan tangan lembutnya, Nora kembali mendekatkan tubuhnya pada tubuh Sean. Wajah Nora mendekat ke wajah Sean. Itu adalah wajah yang sangat cantik, yang telah membuat ratusan pengagum jatuh cinta. Sean telah berperang dan melewati saat-saat hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama 8 tahun terakhir. Namun, situasi saat ini adalah pengalaman baru bagi Sean sehingga dia hanya terjebak dalam kebingungan. Pada titik ini, Sean mulai sedikit tersipu. Nora dan Sean sama-sama saling menatap. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, mereka berdua menutup mata. Swish! Sean merasakan bibir Nora menyapu samar sudut bibirnya.
itu seperti gerakan mematuk ringan, bergerak sangat lambat. Dia bisa merasakan betapa tidak berpengalamannya Nora dari tindakannya saat dia perlahan menggerakkan bibirnya sepenuhnya di atas bibir Sean. Pada saat itulah kedua tubuh mereka membeku pada saat bersamaan. Pikiran Nora mulai kosong seolah sangat terkejut. Tubuhnya tegang karena dia tidak berani bergerak. Nora kemudian berpikir dalam hati, apakah ini yang mereka sebut ciuman pertama? Itu tidak seajaib buku yang dia baca sarankan. Justru membuat jantung Nora berdebar keras, dan dia merasa tidak ada waktu baginya untuk memproses perasaannya. Suasana di ruangan itu berubah intens pada saat itu. Setelah lebih dari 10 detik, Sean akhirnya membuka matanya. Dia kemudian meletakkan tangannya di pundak Nora dan perlahan mendorongnya. Nora, apa yang kamu lakukan? Sean tersipu malu. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidup dan dapat menghadapi situasi hidup atau mati tanpa rasa takut, tetapi pengalaman semacam ini adalah yang pertama baginya. Sean, sebelum aku mengenalmu, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Selama 2 tahun terakhir, aku hidup untuk kita berdua. Namun, semua itu akan berubah besok. Aku tidak akan diizinkan lagi menjadi diriku sendiri karena aku harus hidup untuk keluarga Perkins dan semua keputusanku akan diatur. Nora lalu mengulurkan tangan dan memeluk Sean erat, tidak mau melepaskannya. Sean sedikit mengernyit setelah mendengar apa yang dibisikkan Nora ke telinganya. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Hanya untuk hari ini dan tepat pada saat ini, aku masih diizinkan untuk menjadi apa yang aku inginkan. Oleh karena itu, aku ingin menyerahkan diriku padamu. Nora perlahan memejamkan matanya sambil membisikkan hal ini ke telinga Sean. Suaranya begitu samar, seperti dengungan serangga di udara. Namun, Sean mendengarnya dengan jelas. Saat Sean membuka matanya lebar-lebar, pikiran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir deras di benak Sean. Situasi seperti apa yang akan memaksa seorang wanita untuk membuat keputusan semacam itu? Meskipun Sean belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan cinta Nora yang mendalam padanya. Nora, kamu tidak perlu melakukan ini. Sean tiba-tiba teringat ketika Ben mengetahui tentang perjanjian antara Nora dan Nyonya Perkins. Akhirnya dia mengerti apa yang Nora bicarakan. Saat Sean mencoba menjelaskan, Nora kembali menutup mulut Sean dengan mulutnya. Di saat berikutnya, Nora mengumpulkan keberanian untuk menempatkan dirinya di pangkuan Sean. Dia kemudian memeluk lehernya dan menciumnya dengan lembut. Nora dan Sean perlahan membaringkan tubuhnya saat tubuh lembut dan lenturnya bertaut dengan tubuh Sean. Setelah besok, keluarga Perkins akan memaksa Nora untuk menikah dengan Hawk. Dilihat dari sifat Hawk, Sean tahu bahwa dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menjadikan Nora miliknya. Selagi Nora mau menerima takdirnya, dia tetap ingin memberikan seluruh dirinya pada Sean sebelum itu. Seperti pria lain di luar sana, Sean tidak mungkin menolak hal seperti itu. Tanpa sadar, keduanya membiarkan naluri mengambil alih pergerakan mereka. Namun, di tengah-tengah semuanya, setetes air mata Nora jatuh di wajah Sean. Hal itu menyebabkan Sean tersadar dari kegilaannya. Nora? Sean mendorong pundak Nora sambil menatap matanya dengan ekspresi serius. Percayalah, apapun yang kamu khawatirkan saat ini tidak akan terjadi. Selain itu, aku ingin kamu bersedia saat menyerahkan dirimu padaku. Sementara Sean tidak melihat dirinya sebagai pria sejati, dia tahu bahwa kasih sayangnya pada Nora tidak sepenuhnya berasal dari nafsu. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu yang tersisa. Nora tidak mau berhenti dan memeluk Sean erat sekali lagi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi, menyentak Sean dan Nora kembali ke dunia nyata.
Hal itu menyebabkan pikiran mereka berdua sedikit sadar. Nora perlahan menegakkan tubuhnya dan berjalan menuju jendela. Di sanalah dia melihat Regina berdiri di luar gerbang depan. "Apakah itu Reg?" Nora segera sadar saat melihat Regina, merasa agak tidak tenang. "Apakah Regina dan Sean memang sedekat itu sekarang? Untuk apa Regina datang mencari Sean di jam seperti ini?" Nora berpikir. Nora tetap diam selama beberapa detik sebelum dia berkata, "Aku akan pergi dulu. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua." Tepat setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sean ingin menjelaskan tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Yang bisa dia lakukan hanya menggeleng tak berdaya. Nora menabrak Regina di pintu depan, mengejutkan Regina. Sementara Regina biasanya tenang, dia terlihat sedikit bingung saat menatap Nora. Seolah-olah dia adalah seorang simpanan yang tertangkap basah. Nora menatap tajam ke arah Regina sebelum berkata pelan, "Tidak apa-apa. Silakan masuk. Dia menunggumu." "Nora, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku kesini hanya untuk memberinya makanan." Regina mencoba menjelaskan sambil mengibaskan kantong plastik yang dia pegang di tangannya. "Aku tahu. Terima kasih sudah menjaganya." Setelah mengatakan itu, Nora mengerucutkan bibirnya dan masuk ke dalam mobilnya. Regina berdiri di sana sebentar dan tidak masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Melalui jendelanya, Sean melihat kedua wanita itu pergi beriringan. Situasinya terasa agak konyol baginya. Meskipun tidak melakukan kesalahan, rasanya seolah-olah dia telah selingkuh dan tertangkap basah. Keesokan harinya, di sore hari, keluarga Perkins berkumpul sekali lagi di kediaman Nyonya Perkins. Nora pergi juga, ditemani Ingram dan May. Hari ini adalah hari di mana Nora akan menerima takdirnya. Segalanya tidak berhasil dengan grup Acton, menyebabkan krisis keluarga Perkins tetap tidak tenang. Karena itu, Nora tidak punya pilihan selain menerima situasi di hadapannya. Yates menyentuh dagunya dan mencibir. "Jadi kamu masih ingin menjadi kepala keluarga Perkins?" "Mimpi. Kalau Nora bisa menyelesaikan masalah ini, maka aku, Yates Perkins, akan berlutut di hadapannya." Semua orang di keluarga Perkins tersenyum mengejek, menunggu Nora mempermalukan dirinya sendiri. Bab 539, Pengaturan. Dengan ekspresi mencemooh di wajahnya, Fanny mencibir. "Bodoh!" Tidak ada yang berani bertanggung jawab untuk ini. Sejak Nora memutuskan untuk melakukannya, dia sekarang harus menanggung konsekuensi dari keputusannya. Setelah mendengar gosip semua orang, Nyonya Perkins langsung memelototi Yates dan yang lainnya. Dia kesal. "Apa yang salah? Dilihat dari apa yang kamu katakan, apakah kamu tidak ingin keluarga Perkins keluar dari situasi sulit ini?" Dengan batuk keringat, Yates dengan cepat menundukkan kepalanya dan berhenti menyeringai. Sementara itu, yang lain mengambil cangkir teh mereka dan bertindak seolah-olah itu bukan urusan mereka. Meskipun beberapa hal sudah pasti, masih tidak pantas untuk menyebutkannya dengan lantang. "Nenek, tolong jangan marah-marah." Fanny mengerucutkan bibirnya dan perlahan menghampiri Nyonya Perkins, memijat lembut bahunya. "Sebenarnya, kita semua sadar bahwa ini adalah tugas yang mustahil. Aku yakin kamu juga tahu itu. Sudah jelas bagaimana grup Acton memperlakukan keluarga Perkins. Bagaimana mungkin Nora menyelesaikan ini?" Nyonya Perkins terdiam setelah mendengarkan kata-kata Fanny. Negosiasinya dengan grup Acton ditakdirkan gagal sejak awal. Bahkan, kita hanya mempersiapkannya untuk menerima pernikahannya dengan keluarga Eason setelah itu. Itulah hasil yang kita nantikan. Bagaimana menurut nenek?
Meskipun kinerja Fanny di perusahaan kurang, dia sangat pandai memahami pikiran orang. Kata-katanya membuat semua orang setuju. Itulah yang ingin mereka ungkapkan. Nyonya Perkins mau tidak mau berdeham setelah mendengarnya. Dia memiliki harapan dalam negosiasi Nora dengan grup Acton, tetapi itu hanya secuil kecil harapan. Sedangkan tujuan sebenarnya persis seperti yang Fanny nyatakan. Nyonya Perkins bersiap jika Nora gagal agar dia rela menikahi Hawk. Di satu sisi, tindakan Nyonya Perkins sama baiknya dengan menjebak Nora. Namun, karena statusnya dalam keluarga, dia tidak pernah bisa mengakuinya. Cukup. Nyonya Perkins melambaikan tangannya, dan Fanny diam saja. Nyonya Perkins meletakkan tangannya di atas meja dan mengetuknya. Dia kemudian melihat kerumunan dan bertanya, "Aku mendengar bahwa Nora pergi ke grup Acton kemarin." Kenneth langsung menyela. "Ya, Nyonya Perkins. Namun, dia memaksa masuk dan bahkan keamanan tidak berhasil menghentikannya. Aku berasumsi bahwa kesan grup Acton tentang keluarga kita akan lebih buruk setelah kejadian ini. Tidak ada orang waras yang berani memaksa masuk ke gedung grup Acton. Dia benar-benar lebih banyak merepotkan daripada manfaatnya." Ejek Fanny dengan raut wajah menghina. Grup Acton sudah memiliki dendam terhadap keluarga Perkins sejak awal. Sekarang Nora benar-benar masuk tanpa izin ke gedung grup Acton. Bukankah itu akan semakin membuat mereka kesal? Nyonya Perkins mengerutkan kening dan menegur mereka. Cukup. Setidaknya, dia memiliki keberanian untuk melakukannya. Akhirnya dia mengatakan sesuatu yang adil. Fanny mengerucutkan bibirnya dan membisu. Nyonya Perkins memandang Kenneth dan bertanya dengan cemberut. Apakah dia berhasil bertemu Tuan Garner ketika dia ada di sana? Aku tidak terlalu yakin tentang hal itu, tapi dia diusir tidak lama setelah dia masuk. Sementara itu, penindasan yang kita hadapi dari mereka tidak mereda. Dengan itu, aku yakin dia tidak berhasil bertemu Tuan Garner. Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa mencapai kesepakatan. Kenneth perlahan menggeleng. Sementara itu, penindasan yang kita hadapi dari mereka tidak mereda. Dengan itu, aku yakin dia tidak berhasil bertemu Tuan Garner. Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa mencapai kesepakatan. Kenneth perlahan menggeleng. Dia sebenarnya berharap Nora bisa menyelesaikan krisis ini. Sebagai ketua keluarga Perkins saat ini, dia pasti menghargai perusahaan Perkins lebih dari siapapun dalam keluarga. Pernikahan dengan grup Eason pasti akan membawa keuntungan besar, tetapi jika mereka bisa mendapatkan sisi baik grup Acton, maka manfaatnya akan berada di luar imajinasi mereka. Harapan ini hanya lamunan saja. Krisis keluarga Perkins bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Nora hanya dalam 2 hari. Nyonya Perkins mengangguk dengan kilatan dingin di matanya. Karena itu masalahnya, maka hanya ada satu solusi untuk keluarga Perkins. Grup Acton ingin menghancurkan keluarga Perkins, dan Nyonya Perkins tidak hanya akan duduk dan menonton. Selama pernikahan dengan keluarga Eason telah ditetapkan, mereka akan mendapatkan bantuan dari kekuasaan keluarga Eason dan hubungan mereka dengan Angkatan Darat. Saat itu, grup Acton harus berpikir 2 kali sebelum upaya mereka untuk menghancurkan keluarga Perkins. Dengan itu, bersekutu dengan keluarga Eason adalah satu-satunya pilihan yang mereka miliki untuk mempertahankan diri. Yates segera menanggapi seolah-olah dia mencoba ambil bagian. Nenek, aku sudah bertemu dengan Tuan Eason. Berdasarkan informasi yang aku kumpulkan, tampaknya ini bukan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kerja bagus. Nyonya Perkins langsung memuji Yates saat mendengarnya. Haha. Sudah sepantasnya aku berkontribusi pada keluarga Perkins juga. Yates terkekeh dan menerima pujian itu.
Mari kita mulai mempersiapkan pernikahan dengan keluarga Eason kalau begitu. Setelah menikah, bisnis antara kedua belah pihak seharusnya tumbuh lebih dekat juga. Aku berharap kalian semua akan menaruh hati untuk itu, kata Nyonya Perkins sembari menatap mereka dengan serius. Ya, Nyonya. Orang-orang menganggukkan kepala. Setelah itu, mereka berfantasi tentang kehidupan indah di masa depan setelah pernikahan Nora dengan keluarga Eason. Tepat pada saat itu, Nora dan orang tuanya membuka pintu dan masuk. Bab 540, jangan terlalu naif. Nora, kamu sudah datang rupanya. Meskipun Nyonya Perkins tidak berdiri, dia tetap menyapa Nora. Nora berhenti dan melihat berbagai ekspresi dari keluarga Perkins dan mengembuskan napas perlahan. Ketika dia masih muda, dia menganggap orang-orang ini sebagai anggota keluarga terdekatnya. Namun, yang disebut anggota keluarga ini telah bergandengan tangan untuk memaksanya menyusuri jalan yang tidak mau dia tempuh. Nora juga tahu bahwa meskipun orang-orang ini mengatakan bahwa itu untuk kebaikannya sendiri, itu lebih untuk keuntungan mereka sendiri daripada kebaikannya. Pada titik ini, Nora melihat tatapan bersemangat di mata mereka yang disebut keluarga. Di mata mereka, dia tidak lebih dari sebuah benda yang bisa mereka gunakan untuk bertukar manfaat besar. Perasaan itu hanya menambah kekecewaan Nora pada mereka. Fiuh! Nora mengembuskan napas dan menjernihkan pikirannya. Terlepas dari situasinya, dia tetaplah seorang Perkins. Sebagai bagian dari keluarga Perkins, dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat keluarga Perkins lebih baik. Dibandingkan dengan masa depan keluarga Perkins, kebahagiaannya bukanlah apa-apa, juga tidak akan ada yang peduli tentang hal itu. Nyonya Perkins menepuk tempat duduk di sebelahnya dan berkata kepada Nora, "Nora, duduklah. Kursi itu bukan untuk sembarangan orang." Namun, tidak ada yang mengatakan apapun atau menentangnya hari ini. Ingram juga mengikuti Nora dan duduk di sampingnya dengan raut wajah muram. Tepat saat Nora duduk, Nyonya Perkins bertanya hal yang sudah jelas. "Jadi, Nora, bagaimana hasilnya?" Sedangkan yang lain di keluarga Perkins menatap Nora dengan serius. Nora terdiam beberapa detik. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Nenek, tidak ada solusi untuk saat ini, tapi aku pikir segalanya mungkin berubah menjadi lebih baik setelah beberapa waktu." Nora tidak berusaha membela diri. Itu adalah kesimpulan yang dia capai setelah memikirkannya tadi malam. Dia pergi ke grup Acton kemarin untuk menemui Ben. Meskipun dia ditolak, sikap Ben tidak tampak setegas itu. Hal itu membuat Nora merasa masih ada harapan untuk menyelamatkan situasi. Namun, tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, setiap orang di keluarga Perkins menggelengkan kepala dan mencibir. Fanny maju selangkah, menunjuk Nora dan bertanya, "Nora, bisakah kamu berhenti bersikap naif? Itu benar. Ada batasan seberapa naif dirimu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan grup Acton meskipun kamu punya waktu 2 tahun, apalagi 2 hari. Orang-orang mulai mencemooh. Itu bukan masalah waktu, karena tugas itu mustahil. Nyonya Perkins perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tidak menyenangkan, "Nora, menurutmu grup Acton akan memberi kita lebih banyak waktu? Sampai sekarang, keluarga Perkins benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Nora berpikir sejenak dan menjawab, "Nenek, aku bertemu Tuan Garner kemarin. Jawabannya tidak setegas itu. Itu sebabnya aku berpikir bahwa kita mungkin masih memiliki kesempatan." Fanny mencibir dan berkata, "Hahaha, ini konyol. Ini tidak seperti kita belum pernah melihat sikap Tuan Garner sebelumnya.
Jadi apa yang membuatmu berpikir dia memihak padamu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa Tuan Garner berjanji kepadamu untuk tidak menargetkan keluarga Perkins lagi? Fanny akan memberikan bantahan terlepas dari apa yang Nora katakan. Nora menatap dan berkata dengan serius, "Nenek, aku masih ingin mencobanya lagi." "Nora, bukan aku tidak mau memberimu waktu lagi. Keluarga Perkins kita benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Nyonya Perkins menghela napas dalam-dalam. Dia tidak akan memilih jalan ini jika dia punya pilihan. Setelah lama terdiam, Ingram menyarankan, "Bu, kenapa kita tidak mencari bantuan dari teman-teman lama ayah?" Namun Nyonya Perkins mengecamnya. "Kamu bodoh!" Dia kemudian melanjutkan. "Ketika Xavier masih hidup, dia membuat surat wasiat yang menyatakan kita tidak akan merepotkan koneksi sebelumnya untuk masalah pribadi apapun. Ada aturan karena suatu alasan, dan kita tidak akan melanggar aturan ini hanya untuk menggunakan koneksi." Semuanya diam setelah Nyonya Perkins mengatakan hal itu. Tuan Xavier Perkins adalah orang yang adil dan jujur. Dia tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk keuntungannya sendiri. Dia juga sangat keras kepala, jadi tidak ada yang berani menentang perintahnya. Lebih buruk lagi, itu adalah wasiatnya. Nyonya Perkins juga memahami fakta bahwa orang berubah seiring waktu. Sekarang Tuan Xavier Perkins sudah tidak ada. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk meminta bantuan dari koneksinya. Kenneth mencemooh, lalu berkata, "Ingram, kamu terlalu naif. Apakah kamu berpikir bahwa grup Ekten dapat berkembang begitu cepat tanpa pendukung yang kuat? Bahkan jika kita mencari bantuan dari teman-teman lama Pak Perkins, mereka hanya akan membantu dengan hal-hal kecil, tetapi mereka tidak akan melawan grup Ekten demi kita." Itu benar. Nyonya Perkins menimpali sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Ayah Yates mengerutkan kening dan berkata, "Ayah terlalu keras kepala. Seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan keluarga kita berada dalam krisis saat dia tidak ada lagi." Setelah mendengarnya, telapak tangan Nyonya Perkins bergerak-gerak ringan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, "Aku juga telah menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Namun, dia mengatakan bahwa dia telah mengatur pernikahan untuk Nora dan bahwa keluarga Perkins harus menanggapi masalah ini dengan serius. Jika pernikahan selesai, keluarga Perkins sekali lagi akan makmur dan tidak ada yang berani merepotkan kita." Orang-orang tercengang karena itu adalah pertama kalinya Nyonya Perkins mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja, yang dia maksud adalah pernikahan Nora dengan Sean. Namun, bagaimana mungkin orang cacat itu bisa sekuat itu?